Apa itu perencanaan bermain di satuan PAUD? Perencanaan bermain menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, membantu memastikan kegiatan tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, merangsang kreativitas, keterampilan sosial, dan kemampuan kognitif. Anak belajar secara optimal saat bermain yang dirancang dengan tujuan yang jelas. Agar kegiatan bermain efektif, guru perlu memperhatikan minat dan kebutuhan perkembangan anak, tujuan pembelajaran yang sesuai kurikulum, lingkungan dan alat bermain yang mendukung. Bagaimana merencanakan kegiatan bermain di PAUD? Perencanaan kegiatan bermain perlu dilakukan secara terstruktur dan terarah, supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Kita nggak bisa asal main, karena setiap anak punya kebutuhan perkembangan yang berbeda. Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh guru saat merancang kegiatan bermain. 1. Tujuan pembelajaran harus selaras dengan kurikulum PAUD, menyentuh aspek kognitif, sosial emosional, motorik, dan bahasa. Contoh, bermain peran dokter dan pasien untuk mengembangkan empati dan keterampilan sosial. 2. Sesuai usia anak. Usia 3 tahun permainan fisik, bola, balok. Usia 5 tahun permainan peran, yang menantang kognitif dan sosial. 3. Lingkungan dan alat bermain. Sudut bermain yang bervariasi, seni, literasi, balok, peran. Alat aman dan edukatif seperti boneka, alat musik, alat peraga profesi. 4. Waktu bermain. Idealnya 20-30 menit per sesi. Disesuaikan agar anak fokus dan menikmati kegiatan. 5. Peran guru. Bertindak sebagai fasilitator, memberi arahan, bertanya, dan memicu eksplorasi. Contoh, apa yang dilakukan dokter? Mendorong anak berpikir dan berinteraksi. Contoh perencanaan bermain dokter dan pasien. Tujuan pembelajaran, mengembangkan kemampuan berbicara dan interaksi sosial, menumbuhkan empati, mengenal alat kesehatan dan peran sosial dokter pasien, alat dan bahan, stetoskop mainan, buku gambar tubuh manusia, boneka, figur sebagai pasien, termometer dan alat medis mainan. Langkah-langkah kegiatan, anak memulai kegiatan dengan memilih peran sebagai dokter atau pasien. Dokter berpura-pura memeriksa pasien menggunakan alat mainan, sementara pasien menceritakan gejala atau rasa sakitnya. Selama permainan, guru mengajukan pertanyaan reflektif seperti, apa yang dilakukan dokter untuk membantu pasien? Atau, bagaimana merawat orang yang sakit? Kegiatan ditutup dengan diskusi singkat yang menekankan nilai empati dan kepedulian terhadap sesama. Kesimpulan, perencanaan bermain di PAUD sangat penting untuk memastikan kegiatan bermain benar-benar menyenangkan, mendidik, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Guru berperan bukan hanya memberi ruang untuk bermain, tapi juga merancang aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena bermain bukan sekadar hiburan, tapi merupakan media belajar yang efektif bagi anak usia dini.